mulai. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Ajis Jabar Sumirat, yang kedua ada saya pribadi yaitu Ilham Ramadan, yang ketiga ada Gita Nur Oktaviani, dan yang keempat ada Cynthia Muharani. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ajis. Untuk Saudara Ajis, apakah sudah siap? Baik, sudah siap. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang penerapan manajemen sumber daya manusia dalam mengolah keanekaragaman SDM. Keberagaman sumber daya manusia dapat dilihat dari daerah asal, latar belakang pendidikan, latar pengalaman organisasi, latar prestasi, baik dari sertifikasi yang dimiliki ataupun keahlian suatu bidang. Jenis kelamin, keberagaman SDM bagi perusahaan dapat menjadi keunggulan kompetitif karena memberikan berbagai manfaat yang besar bagi perusahaan. Antara lain yaitu 1. Keragaman perspektif. Keragaman sumber daya manusia berarti adanya karyawan yang memiliki perbedaan latar belakang dan cara pandang yang beragam, sehingga hal tersebut akan memberikan kekayaan ide ataupun pemikiran solutif bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki karakteristik sumber daya manusia berbeda akan menyebabkan karyawan bekerja berdasarkan visi perusahaan dan berorientasi pada perbaikan kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, kedua, keterlibatan karyawan. Beragamnya latar belakang juga akan membuat pendekatan manajemen menjadi lebih fleksibel, karena untuk menangani kelompok dengan latar belakang satu tidak bisa disamakan dengan kelompok yang berbeda. Dengan demikian, tidak akan terlalu banyak sistem yang kaku yang akan diberlakukan untuk semua kelompok. Hal ini akan membuat gerak perubahan menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan muncul, baik masalah internal maupun masalah dengan pihak eksternal. Hal ini akan menuntut keterlibatan dari setiap karyawan dalam memberikan ide maupun solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pelibatan semua unsur di perusahaan, terutama karyawan, menunjukkan adanya aspek partisipasi aktif dalam kegiatan perusahaan. Berdasarkan teori motivasi X, Y dari MC Grigor, menunjukkan bahwa adanya partisipasi dan kerjasama dari setiap karyawan akan meningkatkan motivasi kerjanya. Ketiga, keuntungan finansial. Keragaman sumber daya manusia yang ada pada perusahaan dapat memberikan peningkatan motivasi kerja bagi karyawan. Meningkatnya motivasi sesuai dengan proses di dalam perusahaan yang semakin efektif dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Saya lebih komprehensif dan lebih cepat dengan seluruh unsur keragaman karyawan yang ada dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi perusahaan. Hal ini akan menyebabkan perusahaan memperoleh keuntungan atau profit yang lebih besar. Selanjutnya, variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam sebuah organisasi adalah suatu perserikatan atau persekutuan individu-individu yang bekerja sama untuk mengemban visi dan misi yang sama dan tujuan yang sama. Kepribadian sebagai cara dengan nama individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang yang mempelajari orang dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, industri, serta teori organisasi.
Perilaku disiplin adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok maupun organisasi. Penerapan komunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Komunikasi organisasi didefinisikan sebagai saluran dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam organisasi seperti perusahaan, niraba, dan badan pemerintahan. Komunikasi organisasi berfungsi bertumbuh, terhubung dengan pemangku kepentingan, juga berkontribusi kepada masyarakat. Ini mencakup komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi yang berhadapan dengan publik, komunikasi antara pribadi antara manajemen dan karyawan, dan komunikasi profesional seperti email, komunikasi eksternal seperti pengumuman, siaran pers, materi pemasaran, branding. Individu yang dilatih dalam komunikasi organisasi dapat bekerja di bidang sumber daya manusia, pelatihan dan manajemen karyawan, hubungan masyarakat, pemasaran, konsultasi, komunikasi, urusan publik, manajemen media, kebijakan dan advokasi, serta penelitian dan penelitian. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Ajis atas pemaparan materinya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Cynthia. Untuk Saudari Cynthia, apakah sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Komunikasi organisasi hasil tidak hanya manajer, karyawan, pemangku kepentingan, dan masyarakat, tetapi juga harus memiliki strategi untuk memastikan komunikasi yang efektif, konsisten, dan selaras dengan tujuan bisnis. Tentu, ini membutuhkan perencanaan, waktu, dan kemungkinan sedikit investasi, tetapi hasilnya sangat besar. Berikut ini manfaat dari konsumsi organisasi yang baik. Membangun kepercayaan yang meningkatkan engagement karyawan, memastikan karyawan memiliki suara, dan suara itu dapat memberikan masukan yang dibutuhkan organisasi Anda untuk berkembang. Membantu membangun hubungan kerja yang lebih kuat antara anggota staf, yang meningkatkan loyalitas, mengurangi kesalahan informasi dan kesalahpahaman, yang nantinya untuk memahami misi dan visi perusahaan, yang meningkatkan dan motivasi, meningkatkan mengurangi tipe komunikasi organisasi. Berdasarkan tipenya, ternyata komunikasi organisasi memiliki banyak jenis, mulai dari komunikasi formal atau informal hingga internal atau eksternal. 1. Komunikasi formal dan informal. Komunikasi bisnis dapat dikategorikan berdasarkan tingkat formalitas yang digunakan, yaitu komunikasi organisasi formal dan informal. Komunikasi formal biasanya memiliki struktur organisasi tertentu, pesan yang disampaikan memiliki standarisasi, contoh berita resmi yang ditunjukkan ke pelanggan lewat siaran pers. Komunikasi informal, jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu lawan satu atau dalam kelompok kecil, dapat melibatkan interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra. Komunikasi formal yang bergerak lebih lambat. Komunikasi informal lebih impulsif. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau salah tafsir. Beberapa pendapat mengatakan banyak organisasi yang lebih menyukai komunikasi informal daripada formal karena memungkinkan karyawan menjadi lebih kreatif dan mandiri. Komunikasi terarah. Bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi juga terarah, artinya informasi dapat mengalir ke bawah, ke atas, atau secara horizontal. Berikut masing-masing cirinya.
komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal. 3. Komunikasi internal dan eksternal. Contoh lain dari komunikasi organisasi adalah internal dan eksternal. Seperti sebutannya, komunikasi ini terjadi di luar dan dalam organisasi. Mari simak seperti apa kriterianya. 4. Komunikasi lisan dan tertulis. Berikutnya adalah bentuk dasar komunikasi bisnis organisasi dapat berupa lisan dan atau tertulis. Pengaruh kepemimpinan dalam organisasi. Definisi kepemimpinan menurut Pak Robert Baron, kepemimpinan merupakan proses di mana individu memberikan pengaruh anggota kelompok lain tentang perolehan tujuan yang telah diputuskan oleh kelompok atau organisasi. Definisi lainnya menurut McCann bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberi dampak, mendorong dan memungkinkan orang lain agar berkontribusi pada keefektifan dan kesuksesan organisasi di mana mereka merupakan anggotanya. Ya baik, terima kasih untuk Saudari Cynthia atas pemaparan materinya. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Gita. Untuk Saudari Gita, apakah sudah siap? Siap. Baik, jika sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kepemimpinan. Teori genetik. Teori ini menyebutkan pemimpin itu memiliki bakat sejak dilahirkan dan tidak bisa dibuat. Pemimpin telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Teori ekologis. Teori ini menggambarkan seseorang bisa mendapatkan kesuksesan menjadi pemimpin jika dia mempunyai bakat menjadi seorang pemimpin. Teori kepemimpinan orang hebat, the great person theory. Teori yang hebat ialah perspektif di mana pemimpin mempunyai sifat khusus yang berbeda dari yang lainnya, assuming position of power and authority. Pendekatan dalam kepemimpinan. Pendekatan sifat, traits, approach. Orang yang memimpin dan yang bukan pemimpin bisa ditinjau melalui identifikasi sifat-sifat kepemimpinannya. Pendekatan psikologi ini didasarkan atas pengakuan umum di mana sikap individu didasarkan oleh struktur kepribadian. Pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan ini dapat ditinjau pada model pemimpin yang memberi pengaruh pada karyawannya. Perilaku pemimpin ini bisa berpusat pada tugas atau pada hubungan dengan karyawan. Pendekatan charismatic approach. Kepemimpinan karismatik ini sudah berjalan sejak zaman Yunani kuno. Analisis charismatic leadership dalam Fred Luhan menyatakan ciri dari kepemimpinan karismatik ialah mempunyai kepercayaan diri dan kepercayaan pada pengikut, ekspektasi yang tinggi bagi pengikut, mempunyai visi ideologis, bawahan mempunyai kesamaan visi dan misi dengan pemimpin, bawahan mempunyai loyalitas yang ekstrim dan kepercayaan pada pimpinan, bawahan berlomba-lomba mengikuti sistem nilai dan perilaku pemimpin. Berkaitan dengan pemimpin merupakan menghargai diri. Pemimpin karismatik mempunyai kemampuan debat dan persuasif yang hebat, sikap dan perilaku yang memberi dampak pada pengikut. Pendekatan transformasional atau transformational approach. Karakteristik pemimpin yang karismatik dapat melakukan pergeseran terhadap organisasi yang tradisional ke organisasi modern. Proses transformasi inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi teori transformasional. Pada kepemimpinan bentuk transformasional ini, pemimpin menggeser sistem nilai, kepercayaan dan kebutuhan pengikutnya. Berdasarkan penelitian BAS, pemimpin transformasional yang efektif mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pemimpin melakukan identifikasi diri sebagai agen perubahan. Yang kedua, pemimpin merupakan orang yang bisa memberikan semangat. Yang ketiga, pemimpin merupakan orang yang yakin pada orang lain. Yang keempat, pemimpin merupakan pendorong sistem nilai.
Yang kelima, pemimpin merupakan pembelajar sepanjang hayat. Yang keenam, mempunyai kemampuan beradaptasi dengan kompleksitas dan beberapa dapat mengenal kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan merupakan dari perubahan. Yang kedua, kepemimpinan ialah suatu kepribadian yang memiliki dampak. Yang ketiga, kepemimpinan ialah seni untuk menjadikan kesesuaian dan kesepakatan. Yang keempat, kepemimpinan ialah pelaksanaan pengaruh. Yang kelima, kepemimpinan ialah tindakan atau perilaku. Yang keenam, kepemimpinan ialah bentuk ajakan. Yang ketujuh, kepemimpinan ialah kaitan kekuatan. Yang kedelapan, kepemimpinan ialah sarana pencapaian tujuan. Yang kesembilan, kepemimpinan ialah suatu hasil dari hubungan. Yang kesepuluh, kepemimpinan ialah peranan yang dipilahkan. Kepemimpinan pada organisasi adalah sesuatu yang diharuskan dalam kehidupan supaya kehidupan menjadi teratur dan keadilan bisa diterapkan. Seorang memiliki tugas yaitu memberikan pemahaman dan menangani kondisi pengikut dari pemimpin dan memotivasi mereka untuk bekerja dengan lebih keras lagi. Kepemimpinan pada organisasi sangatlah penting dikarenakan dalam keterampilan kepemimpinan yang baik dan efektif ditunjukkan untuk mendorong dan mengenalkan budaya pada perusahaan yang kuat sehingga dapat memperoleh kesuksesan. Ya baik, terima kasih untuk saudari Gita atas pemaparannya. Ya berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, di sini saya telah menarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikannya secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Manajemen dan organisasi sangat berhubungan erat. Manajemen merupakan atau berarti sebagai kepemimpinan, sedangkan dalam organisasi juga terdapat kepemimpinan. Dengan demikian, untuk menyusun organisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan, diperlukan manajemen yang baik juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.